Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wahdina may yasha'u ila siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, assalamualaikum Nusantara, TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahkan hidup kita, memanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah tambah terus semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan momen yang sangat mulia dan indah ini Allah masih memperjumpakan kita. Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Habiban al-Kiram, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, waktu berganti waktu, hari, minggu, bulan hingga ke tahun. Pergantian siklus yang begitu sangat luar biasa ini merupakan salah satu bentuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperjumpakan dengan tahun 2022, di mana baru saja kemarin kita melewati detik-detik akhir daripada tahun 2021, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat dan berkah rizki pastinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ada beberapa golongan umat manusia ketika di momen pergantian tahun. Yang pertama kata Allah, ada yang disebut dengan orang-orang yang robihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan maghnubun, orang-orang yang merugi. Dan kemudian yang ketiga adalah mal'unun, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita dan berada di posisi manakah kita tergantung sesuai dengan amalan kita. Apa kata Nabi? Siapa orang yang hari ini, yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan kemudian siapa orang yang hari ini, tahun ini sama seperti dengan tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan sebaliknya, siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang bangkrut, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin menjadi umat yang terbaik. Kita menjadi manusia-manusia pilihan yang memang dikatakan menjadi manusia-manusia
yang dikategorikan menjadi manusia-manusia yang beruntung dan manusia-manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan predikat ataupun status menjadi umat terbaik? Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Dalam kesempatan momen yang sangat mulia ini, dalam keterangan ayat ini ada beberapa kriteria umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu adalah umat terbaik. Masya Allah. Jadi kita ini disebut sebagai umat yang terbaik. Lalu bagaimana cirinya? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Ciri umat terbaik yang pertama menurut Allah adalah selalu mengajak kepada kebaikan. Ayo, lisan kita, gerak badan kita, profesi kita, kedudukan kita, jabatan kita, apakah selama ini mampu menarik orang lain untuk mengingat Allah kepada jalan yang baik ataukah sebaliknya? Maka dari itu, ciri umat yang terbaik inilah penting. Ayo ajak orang untuk mengingat Allah. Ketika ada orang yang berkumpul sedang duduk, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka umat terbaik akan cepat-cepat mengajak kepada sahabatnya, ayo tinggalkan dulu pekerjaan kita, ayo tinggalkan dulu kesibukan kita, segera kita menunaikan kewajiban kita, yaitu laksanakan sholat. Ini ciri umat terbaik. Ya. Di tengah kesibukan kita bagaimanapun, ya, ketika sedang melamun, dihadapkan dengan satu masalah, maka umat terbaik segera kembali kepada Allah. Daripada dia melamun, daripada dia frustasi, dia baca Quran. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masya Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan inilah sifat dan ciri orang-orang ataupun umat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ia gemar mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan. Dan memang berbicara tentang konteks daripada medan juang Islam, yang pertama amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Ini mungkin semua orang bisa dan mudah untuk menerapkannya. Kenapa? Karena memang berbicara tentang mengajak kepada kebaikan adalah merupakan hanya sebatas ajakan. Permasalahan mereka mau melaksanakan ataupun tidak, yang terpenting tugas kita sebagai manusia ataupun tugas-tugas para rasul, innama ala rasulinal balagul mubin, yaitu hanya menyampaikan, hanya mengajak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agama memberikan ruang kepada kita untuk senantiasa bertazkirah, mengajak manusia untuk mengingat Allah, mengajak manusia untuk ibadah, terlepas mereka mengerjakan ataupun meninggalkannya bukan lagi hak dan kewajiban kita. Ya, itu semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah Allah itu sangat mahal. Ya, mahal sekali. Bagaimanapun dekatnya kita dengan masjid, bagaimanapun dekatnya kita dengan majelis-majelis ilmu, kalau belum diketuk pintu hidayah, maka tidak akan mungkin kita mendekat. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratikal mustaqim. Karena petunjuk dan hidayah itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering membaca surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya, ini sering kita baca di waktu sholat kita. Ya, berarti 17 kali kita memohon petunjuk kepada Allah dalam satu hari satu malam. Ya. Ini yang pertama. Yang menjadi ciri-ciri umat terbaik adalah mengajak manusia untuk melaksanakan kebaikan.
ta'muruna bil ma'ruf. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri umat terbaik yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah daripada kemunkaran. Ingat dalam ayat tersebut disambungkan dengan huruf waw yang berarti waw atof. Yang mempunyai makna harus ada kesinambungan, keselarasan antara ta'muruna bil ma'ruf dengan tanhauna 'anil munkar. Berarti antara amar ma'ruf dengan nahi munkar adalah dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Orang hanya asik ibadah hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia melupakan banyaknya maksiat yang ada di hadapannya, banyaknya perzinahan, banyaknya mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka sungguh demi Allah wahai saudaraku, ketika engkau asik ibadah hanya untuk dirimu sendiri, maka engkau belum dikatakan sebagai umat terbaik. Jadi umat terbaik yang kedua adalah dia berani menegakkan amar ma'ruf, nahi munkar. Mencegah daripada kemunkaran. Apabila ada orang yang melaksanakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah, maka sesegera mungkin kita berani mengatakan, baik itu dengan lisan kita, dengan dakwah yang baik, ataukah dengan kekuasaan kita, dengan jabatan kita yang kita punya, maka haruslah bisa mencegah daripada kemunkaran tersebut. Ya. Judi, mabuk, jinah dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara anak-anak sekarang, Masya Allah, ya, ketika ada para guru-guru kita yang menyampaikan tentang nahi munkar, tidak boleh berzina, tidak boleh mabuk, ada yang bilang begini, Ustaz, yang mabuk saya, yang zina saya, ya, apa urusannya sama Ustaz? Ya, baik wahai para saudaraku, memang mabuk adalah hak Anda, zina adalah hak Anda, ya, menipu adalah hak Anda. Tapi demi Allah, ketika Allah murka dengan sebab maksiat yang kalian lakukan, Allah marah, Allah murka, dan Allah kirimkan bencana, baik itu tsunami, baik itu gunung meletus, ataupun tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya, maka yang tertimpa oleh musibah tersebut bukan antum saja, tetapi guru-guru kita yang ahli ibadah pun kena imbasnya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Ketika Allah telah menurunkan musibah, laknatnya, maka yang terkena bukan yang ahli maksiat saja, yang ahli ibadah pun kena imbasnya. Maka dari itu penting untuk kami sampaikan pada hari ini, ayo sama-sama kita menjauhi segala macam larangan-larangan Allah. Karena berbicara tentang nahi munkar dan amar ma'ruf, ada orang yang tahu perintah tapi tidak tahu larangan, gitu ya. Nanti ada orang yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Yang paling bahaya nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Tapi yang bagus dia tahu perintah dan dia tahu juga larangan. Bagaimana contohnya? Ada orang yang hanya tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Perintah dia tahu, ayo sholat, sholat perintah dari Allah, kewajiban dikerjakan sama dia. Ayo zakat, perintah dari Allah dikerjakan sama dia. Ayo haji umrah, perintah dari Allah dikerjakan sama dia. Tapi dia nggak tahu perintah. Ya, zina larangan dikerjain juga sama dia karena nggak tahu. Mabuk larangan dikerjain juga sama dia. Ini belum dikatakan umat terbaik. Ya. Nanti ada golongan yang kedua, tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Bagaimana contohnya? Dia tahu larangan mabuk itu haram, ya, judi itu haram, zinah itu haram, berbohong itu dosa. Dia tahu larangan, tapi dia nggak tahu perintah. Sholat dia tinggalkan, ya, nuntut ilmu ditinggalkan, zakat ditinggalkan, umroh, haji ditinggalkan sama dia. Ini pun belum dikatakan umat terbaik. Nanti yang paling bahaya, nggak tahu perintah, nggak tahu larangan, ini bahaya. Ya, sholat ditinggalkan, zakat ditinggalkan, nuntut ilmu berbuat baik ditinggalkan, begitupun sama pengharaman dikerjakan. Ya, mabok dikerjain, judi dikerjain, zina diterobos sama dia. Ini paling bahaya. Tapi yang menjadi sebaik-baiknya umat adalah dia tahu perintah, dia tahu larangan. Apa?
Ayo sholat kewajiban dikerjain sama dia. Zina larangan ditinggalkan sama dia. Zakat kewajiban dikerjakan olehnya. Dan kemudian judi, pengharaman, larangan ditinggalkan olehnya. Inilah umat terbaik. Ayo tanya dalam diri kita, kita masuk konteks golongan yang mana? Ya, jangan sampai kita hanya tahu perintah, nggak tahu larangan, atau kita hanya tahu larangan tanpa tahu perintah. Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ciri-ciri umat terbaik yang ketiga adalah wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, di sini pun harus kita kaji lagi lebih dalam. Kenapa dalam ayat tersebut Allah menggunakan tu'minu, ya, menggunakan fi'il mudhari yang berarti apa? Keimananmu bukan hanya hari ini, bukan hanya hari esok, tetapi dari mulai hari ini ketika engkau dilahirkan sampai nanti engkau menutup mata, ketika ruh terlepas daripada jasadmu. Harus kita tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhir zaman ini Masya Allah, kita diuji, keimanan kita dipertaruhkan di akhir zaman ini, ya. Hanya karena dibagi sembako kita rela meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Bahkan ada yang hanya sebatas uang dan kedudukan, dia rela meninggalkan agamanya. Bahkan ada dan tidak sedikit hanya karena demi wanita yang dicintainya, dia rela meninggalkan keislamannya demi ikut agama wanita yang dicintainya. Masya Allah, ya. Disinilah pertaruhan keimanan kita benar-benar dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat terbesar salah satunya adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena dua nikmat inilah yang akan mampu menghantarkan kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan sampai nanti akhirnya bermuara ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa salah satu nikmat terbesar adalah ketika dilahirkannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mengenal Islam, kita tidak akan mungkin punya iman tanpa dilahirkannya, tanpa adanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan dalam sebuah syair, Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi. Masya Allah. Sesungguhnya ketika malam dilahirkannya baginda Rasulullah, burung-burung bernyanyi, bidadari berseri, menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Masya Allah. Jadi ketika malam dilahirkannya baginda Rasul, itu burung-burung bernyanyi tepat di atapnya rumah Siti Aminah. Kenapa? Saking takjub dan bahagia kelahiran manusia agung, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan turun di situ para malaikatul muqarrabin dan juga turun Siti Maryam, yang dalam keterangan dikatakan Siti Maryam ini adalah wanita solehah yang punya anak tapi nggak punya suami. Ya, punya anak tapi tidak punya suami. Nah, sekarang juga akhir zaman banyak nih titisan daripada Siti Maryam. Ya, punya anak nggak punya suami. Ada anak nggak ada bapaknya.
Ketika ditanya apa katanya, saya titisan Siti Maryam. Masya Allah, berbeda konteksnya. Kenapa? Kalau Siti Maryam memang dijaga kehormatannya oleh Allah dan ditiupkan ruh kudus oleh malaikat Jibril sehingga dia bisa melahirkan seorang anak tanpa adanya suami. Kalau kita manusia berbeda. Makanya jujur saya kurang setuju kalau ada perayaan 17 Agustus Panjat Pinang. Ya. Panjat Pinang, apa itu panjat pinang? Dipanjat dulu baru dipinang. Ini kan bahaya. Yang betul apa? Dipinang dulu baru dipanjat. Kan begitu ya. Awas nih, hati-hati akhir zaman. Tontonan sudah mulai banyak menjadi tontonan dan tontonan pun sudah mulai banyak menjadi tontonan. Ayo, kalau kita ingin dikatakan sebagai umat terbaik, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah, jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ini. Penting untuk kita semua. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam kehidupan ini baik dan buruk merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, kita sebagai manusia yang diberikan pemikiran dan akal, maka hendaklah dia mengerjakan akan kebaikan tersebut. Namun sebaliknya, apabila kita dihadapkan dengan satu masalah yang bersifat buruk, mafsadat, maka bagi orang-orang yang mempunyai akal pemikiran, jauhi akan perbuatan tersebut agar kita memang benar-benar menjadi umat terbaik, umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya mari sama-sama kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahkan dunia kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah selamatkan kita di akhirat nanti, karena itu adalah tempat kita yang abadi, yaitu berjumpa dengan Allah dan dikatakan sebagai hamba-Nya yang memang totalitas menjadi umat terbaik. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang berat. Tidak mudah, tidak seperti membalikan kedua tangan kita. Ujian pasti ada, rintangan pasti ada. Namun kami mengajak, ayo. Memang iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, dia telah berjanji kepada Allah, ya Allah, karena engkau telah mengusirku dari surga, maka izinkan aku untuk hidup selama-lamanya sampai yaumul qiyamah. Gunanya apa? Untuk menggoda anak Adam agar berpaling dari agama Allah, agar mereka jauh daripada umat terbaik. Nah, ini penting. Ketika kita telah menyatakan beriman kepada Allah, kita sedang fokus ibadah kepada Allah, maka sungguh tidak akan mungkin Allah diamkan kita begitu saja tanpa adanya sebuah ujian. Ingat, ujian itu adalah tahapan untuk kenaikan kelas kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang benar-benar diuji oleh Allah dalam setiap gerak-gerik hidup kita. Kesabaran kita akan dipertaruhkan dan keistiqomahan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjadi umat terbaik, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati tahapan demi tahapan, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi manusia yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Banyak kalam, banyak bicara, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.